Di video kali ini, kita akan melanjutkan alur cerita series Wednesday part yang kedua. Tapi sebelum ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Part kedua ini dimulai dengan memperlihatkan acara kunjungan orang tua di Nevermore Academy. Para orang tua murid diundang untuk datang ke sekolah menjenguk anak-anak mereka. Tak terkecuali dengan orang tua Wednesday, yaitu Morticia dan Gomez. Di acara pembukaan, Ibu Larissa mengumumkan bahwa Eugene masih selamat dan sekarang sedang mendapatkan perawatan. Diketahui monster pembunuh gagal membunuh Eugene, sehingga ia pun hanya mengalami luka-luka. Dalam pertemuan sesi terapi, Wednesday berusaha menggali informasi tentang catatan kejahatan ayahnya yang pernah membunuh seseorang bernama Gareth Gates. Morticia menjelaskan bahwa tuduhan itu tidak benar karena Gomez sudah dinyatakan tidak bersalah. Wednesday tidak percaya dengan perkataan ibunya, dan ia bertekad akan membongkar apa yang sebenarnya terjadi. Di waktu yang sama, Bianca juga bertemu dengan ibunya. Terlihat bahwa Bianca dan ibunya memiliki hubungan yang buruk. Sejak awal Bianca masuk ke Nevermore, ibunya tidak pernah datang menjenguknya. Ia terlalu sibuk dengan komunitas Morning Song dan suami barunya. Bianca juga tidak suka ibunya sering menggunakan kekuatan siren untuk menguras kekayaan anggota Morning Song. Kini ibunya tiba-tiba mencarinya dengan alasan kekuatan sirennya sudah mulai melemah. Ia membutuhkan Bianca untuk meneruskan pekerjaannya. Ia tidak peduli sama sekali dengan perasaan Bianca. Yang pasti dalam beberapa waktu ke depan, Bianca harus segera keluar dari Nevermore. Setiap harinya, Wednesday rutin menjenguk Eugene. Sampai saat ini, ia masih merasa bersalah dan berpikir semua ini adalah salahnya. Di waktu yang sama, Sheriff Galpin mendapatkan laporan bunuh diri di dalam kamar jenazah. Saat itu penyelidikan sedikit terhambat karena CCTV di dalam ruangan tertutup oleh permen karet. Di dekat korban ditemukan sepucuk surat yang bertuliskan bahwa si korban merasa bersalah karena ia telah memalsukan laporan dalam kasus kematian Gareth. Tentu saja hal itu sangatlah mencurigakan, seolah-olah si korban berusaha mengembalikan nama baik Gomez Addams. Karena hal itu, Sheriff Galpin pun langsung pergi ke Nevermore Academy dan menangkap Gomez Addams. Setelah penangkapan itu, Wednesday semakin gencar mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hingga akhirnya, ayahnya pun mau menceritakan semuanya. 32 tahun yang lalu, Gareth jatuh cinta pada Morticia. Lambat laun perasaannya itu berubah menjadi obsesi. Morticia dan Gomez sempat melaporkannya pada polisi, namun keluarga Gareth yang kaya raya membungkam kenyataan itu. Ayahnya Gareth yang sangat membenci orang buangan sangat marah ketika Morticia menuduh putra semata wayangnya. Hingga suatu malam di acara pesta dansa, Gareth datang dengan amarah dan berniat membunuh Gomez. Gomez saat itu hanya bisa melawan untuk melindungi diri, hingga ia pun akhirnya terpaksa menusuk Gareth. Namun gerak-gerik ayahnya membuat Wednesday masih belum yakin. Jadi ia pun menemui sang ibu untuk memastikan kebenarannya. Ternyata malam itu bukan Gomez yang menusuk Gareth, melainkan Morticia. Malam itu ia bersaksi melihat Gareth sangat berbeda. Tubuhnya dikuasai amarah dengan tatapan tajam dan mulutnya sampai berbusa. Hal itulah yang membuat Morticia akhirnya terpaksa menusuk Gareth. Gomez yang melihat hal itu tidak ingin Morticia dihukum, jadi ia pun mengambil pedang itu dan menyuruh Morticia untuk segera pergi.
Setelah mendengar keseluruhan ceritanya, Wednesday langsung menyadari sesuatu. Ia dan ibunya kemudian menggali kuburan Garrett untuk memastikan dugaan mereka. Ternyata Garrett meninggal bukan karena ditusuk oleh pedang, melainkan karena cairan racun yang ia bawa. Ayah Garrett menyuruhnya untuk meracuni seluruh anak buangan dengan menggunakan racun itu, namun ia tak menyangka bahwa racun itu malah merenggut nyawa putranya sendiri. Wali kota yang sekarang dahulu menjabat sebagai sheriff dalam kasus ini. Ia dibayar untuk menutupi kenyataan itu dan melimpahkan semua kesalahan kepada Gomez Addams. Dengan semua bukti itu, wali kota tidak bisa berkata apapun dan ia terpaksa membebaskan Gomez Addams. Saat mereka sedang menunggu pembebasan, Morticia bertanya sejak kapan Wednesday mendapatkan kekuatan penglihatan. Ia pun menyadari bahwa kekuatan Wednesday jauh lebih besar dari miliknya. Jadi ia pun meminta Wednesday untuk berhati-hati dan meminta pertolongan leluhur mereka untuk membantunya. Sudah selesai masalah keluarganya, kini Wednesday kembali mencari tahu tentang rahasia di balik kematian Rowan dan monster pembunuh. Saat ia sedang menginterogasi Ibu Larissa, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan adanya tulisan api "Fire will rain" atau hujan api akan turun. Di saat tengah malam, Enid membawa Wednesday ke makam Cragston. Ia dan teman-temannya ternyata sudah menyiapkan kejutan ulang tahun untuk Wednesday. Namun siapa sangka Wednesday malah tidak memperdulikan teman-temannya. Ia terlalu sibuk dengan penyelidikan tentang tulisan hujan api yang ia temukan di tempat itu. Saat Wednesday menyentuh tulisan itu, ia pun mendapatkan penglihatan bertemu dengan Goody. Goody menunjukkan sebuah gerbang yang merupakan petunjuk untuk Wednesday. Keesokan harinya, Wednesday mendapatkan hadiah dari ayah dan ibunya berupa mayat tupai dan sebuah syal rajut berwarna hitam dari Enid. What's not to like about that? Dari Taylor, Wednesday mendapatkan secangkir kopi bertuliskan Happy Birthday dan undangan untuk makan malam berdua. Sayangnya, Wednesday menolak karena ia saat itu sedang sangat sibuk. Pada malam harinya, Wednesday menemui Xavier untuk bertanya tentang gerbang. Tak disangka, Xavier juga pernah melihat gerbang yang sama di dalam mimpinya. Dan kebetulan ia tahu di mana gerbang itu. Ternyata gerbang itu adalah gerbang rumah lama keluarga Garrett Gate. Wednesday pun mendatangi rumah itu dan menemukan wali kota keluar dari sana. Di luar, wali kota menelpon Sheriff Galpin dan mengatakan bahwa ia mungkin telah mengetahui dalang di balik semua ini. Wednesday yang mendengarnya tentu saja penasaran, jadi ia pun mengikuti wali kota. Saat wali kota menyeberangi jalan, ia pun ditabrak oleh sebuah mobil berkecepatan tinggi hingga ia pun terbaring koma di rumah sakit. Hal ini tentu saja membuat Wednesday curiga karena seperti ada seseorang yang ingin menghalangi wali kota untuk menyampaikan rahasia di balik semuanya. Di sekolah, Wednesday dimarahi oleh Ibu Larissa karena ia selalu terlibat dalam masalah. Ia pun akhirnya dihukum dan tidak diizinkan keluar asrama sampai semuanya aman. Namun bukan Wednesday namanya kalau ia tidak membangkang. Saat malam tiba, ia dijemput oleh Taylor keluar dari sekolah bersama dengan Enid. Kebetulan setelah mereka pergi, Xavier mencari Wednesday di kamarnya. Dan begitu ia tahu Wednesday
dan Enid keluar dari sekolah, ia pun langsung pergi menyusul mereka. Wednesday, Enid, dan Tyler akhirnya sampai di kediaman lama keluarga Garrett. Enid dan Tyler kebingungan karena mereka pikir malam ini mereka akan merayakan ulang tahun Wednesday. Namun Wednesday sama sekali tidak tertarik dengan perayaan ulang tahun dan baginya penelusuran malam ini jauh lebih penting. Setelah itu mereka bertiga pun membuka garasi. Tak disangka di dalam garasi itu mereka menemukan mobil yang menabrak wali kota. Sesuatu yang sangat mencurigakan karena semua keluarga Garrett diketahui sudah lama meninggal dunia. Tak sampai di situ, Wednesday dan yang lainnya masih terus menyelidiki seisi rumah. Di dalam ruangan rahasia, mereka menemukan lukisan Joseph Cranston dan lilin-lilin pemujaan yang ada di depannya. Secara mengejutkan, semua lilin itu terasa masih hangat, yang artinya masih ada orang di dalam rumah itu. Wednesday, Tyler, dan Enid akhirnya berpencar untuk memeriksa seluruh ruangan. Di ruangan atas, Enid dan Wednesday menemukan sebuah kamar yang bersih dan rapi. Di sana juga terdapat mainan musik bertuliskan LG atau singkatan untuk Laurel Gates, adik dari Garrett Gates. Tak lama kemudian, Tyler berteriak karena monster pembunuh datang menyerang mereka. Wednesday dan Enid berusaha untuk kabur hingga mereka pun jatuh ke lantai paling bawah. Tak disangka di sana mereka menemukan ruangan rahasia tempat dikumpulkannya bagian tubuh korban yang dibunuh oleh monster. Setelah mereka berhasil kabur, mereka pun memilih untuk kembali ke rumah itu demi menyelamatkan Tyler. Lalu setelah itu, Xavier tiba-tiba datang dan menawarkan bantuan untuk menutupi luka Tyler. Sesampai di rumah Tyler, Sheriff Galpin memergoki mereka. Wednesday kemudian mengajak Sheriff ke rumah Garrett untuk melihat bukti yang mereka temukan. Secara ajaib, rumah itu ditemukan dalam keadaan kosong. Tidak ada barang bukti berupa potongan tubuh korban, altar, ataupun tempat tidur. Lagi dan lagi, Wednesday gagal membuktikan perkataannya pada Sheriff Galpin. Setelah kembali ke asrama, Enid marah pada Wednesday karena semua ambisinya itu telah membahayakan ia dan Tyler. Ia bahkan tidak menghargai perayaan ulang tahun yang sudah mereka siapkan. Kini Wednesday akhirnya ditinggalkan dan sendirian. Jika biasanya ia menyukai momen itu, namun untuk pertama kalinya Wednesday benci ditinggalkan. Di tengah kesendirian itu, Wednesday membuka mainan musik milik Laurel Gates. Tak disangka di dalam mainan itu, ia menemukan foto-fotonya selama bersekolah di Nevermore. Yang berarti Laurel selama ini masih hidup dan selalu mengawasinya. Setiap orang yang hampir bisa mengungkap kebenaran ini pada akhirnya selalu dibunuh, termasuk wali kota. Ada beberapa orang yang Wednesday curigai, namun ia masih kekurangan bukti untuk mengungkapkan semuanya. Setelah menghadiri acara pemakaman, Wednesday bertemu dengan pamannya, yaitu Paman Fester. Kedatangan Paman Fester diharapkan bisa membantu Wednesday dalam penyelidikannya. Paman Fester menyebut monster pembunuh itu sebagai Hyde. Ia tergolong sebagai salah satu monster yang pendendam dan juga temperamen. Ia terlahir dari mutasi dan terikat pada seseorang yang ia anggap sebagai tuannya. Ini berarti dalang dibalik semua ini bukan hanya satu orang, tetapi dua orang, yaitu si monster dan tuannya. Keesokan harinya, Paman Fester dan Wednesday memulai penyelidikan mereka. Penyelidikan itu dimulai dengan mengikuti Xavier. Setelah membututinya, mereka melihat Xavier bertemu dengan Dr. Kinbot. Hal ini pun membuat Wednesday yakin bahwa Dr. Kinbot adalah tuan dari Xavier. Wednesday dan Paman Fester kemudian membicarakan hal ini di kafe. Tyler yang saat itu sedang bekerja memberikan kopi gratis untuk Wednesday.
Wednesday. Ia pun tertarik saat melihat gambar Hyde di sebuah buku harian. Taylor kemudian menagih janji kencan mereka dan akan menemui Wednesday nanti malam di makam Cranston. Malam harinya, Taylor menyambut Wednesday dengan bunga mawar hitam. Di sana, ia ternyata sudah menyiapkan tempat khusus untuk mereka berdua. Di malam itu pula, Taylor akhirnya mengungkapkan perasaannya pada Wednesday. Setelah kembali ke asrama, Wednesday terkejut melihat kamarnya sangat berantakan. Ia menyadari seseorang telah menyerang Thing dan mencuri buku harian mereka. Wednesday dengan cepat membawa Thing ke Paman Fester, dan setelah ia distrum beberapa kali, Thing akhirnya berhasil diselamatkan. Apa yang terjadi pada Thing membuat Wednesday sangat marah. Ia bersumpah akan menyerang siapapun yang berani melakukan hal ini pada Thing. Setelah itu, Wednesday juga memberitahu Paman Fester bahwa Sheriff Galpin saat ini sedang mengincarnya. Jadi akan lebih baik bagi Paman Fester untuk pergi dari wilayah tersebut. Paman Fester kemudian berkata bahwa ia akan menjaga Thing malam ini dan akan pergi besok pagi. Ternyata Ibu Larissa juga sudah mengetahui semuanya tentang Hyde. Namun ia sengaja menutupi hal itu karena ia ingin menyelamatkan semua orang yang ada di Nevermore termasuk Wednesday. Keesokan harinya, Bianca mengajak Wednesday ke markas Nightshade. Ia berkata bahwa ia memiliki informasi terkait pembunuhan wali kota. Dari kesaksian Lucas, wali kota sudah melacak Laurel Gate sejak hari bakti sosial, di mana hal itu berarti Laurel Gate sebenarnya belum mati dan menggunakan identitas baru untuk berbaur di antara mereka. Dengan informasi itu, Wednesday langsung menemui Dr. Kimbot yang ia curigai sebagai Laurel dan mengungkapkan semua informasi tentang Laurel yang mengarah kepadanya. Baru saja Wednesday pergi dari tempat itu, Dr. Kimbot tiba-tiba diserang dan dibunuh oleh Hyde. Wednesday yang sudah hilang kesabaran akhirnya pergi menemui Xavier dan menuduhnya sebagai Hyde. Tuduhan itu dibuktikan dengan adanya barang-barang korban Hyde, mulai dari kacamata Rowan sampai kalung Dr. Kimbot. Xavier berusaha memberitahu Wednesday bahwa ia telah dijebak, namun Sheriff Galpin lebih dulu datang dan menangkapnya. Setelah Hyde akhirnya ditangkap, kini Wednesday mulai merasa sedikit lebih tenang. Ia pun pergi menemui Taylor untuk memberikan jawaban atas perasaannya. Untuk pertama kalinya, Wednesday merasakan jatuh cinta dan ia mau menjadi pacar Taylor. Saat Wednesday menyentuh tangan Taylor, ia tiba-tiba mendapatkan penglihatan yang menunjukkan bahwa Taylor ternyata adalah Hyde yang sebenarnya. Turned out to be a psychotic serial killing monster. Keesokan malamnya, Wednesday dan teman-temannya langsung menangkap Taylor. Bianca menggunakan kekuatan Siren untuk menghipnotisnya agar ia mau mengikuti mereka. Taylor kemudian diikat dengan rantai dan diinterogasi oleh Wednesday. Taylor diketahui mendapatkan kekuatan Hyde yang menurun dari mendiang ibunya. Jadi itulah alasan mengapa Xavier selalu mengingatkan Wednesday untuk tidak mendekati Taylor. Saat Wednesday akan menyiksa Taylor, teman-temannya merasa ketakutan, jadi mereka pun memilih untuk tidak ikut campur. Bianca dan yang lainnya pergi menemui Ibu Larissa untuk melaporkan semua ini. Karena laporan itu, Wednesday pun ditangkap oleh Sheriff Galpin dan Taylor akhirnya dibebaskan. Taylor terus berlagak seperti orang biasa yang tidak bersalah, padahal ia adalah monster pembunuh yang sangatlah kejam. Setelah kembali ke Nevermore, Ibu Larissa mengatakan bahwa Wednesday akan dikeluarkan dari sekolah. Ia dimiliki
diminta untuk mengemasi barang-barangnya dan kereta akan berangkat besok sore. Dengan berat hati, Wednesday terpaksa meninggalkan sekolah. Meskipun hatinya tetap tidak tenang karena Hyde masih berkeliaran di luar sana. Enid berusaha menenangkan Wednesday karena semuanya pasti akan baik-baik saja. Hyde tidak akan bisa mengalahkan anak-anak buangan karena mereka memiliki kekuatan masing-masing. Sebelum berangkat ke stasiun, Wednesday menyempatkan waktu untuk menjenguk Eugene. Tak disangka saat itu Eugene ternyata sudah siuman. Di sana Eugene memberikan sebuah petunjuk penting untuk Wednesday. Wednesday akhirnya memutuskan untuk kembali ke sekolah. Ia langsung menemui Ibu Thornhill karena ia ternyata adalah Laurel Gates yang sebenarnya. Awalnya Laurel menyangkal perkataan itu, namun Wednesday bisa membuktikannya dengan membawa Taylor. Melihat hal itu, Laurel akhirnya jujur dan mengatakan semuanya pada Wednesday. Namun ia tidak menyadari Taylor yang ada di sana ternyata adalah Ibu Larissa yang menyamar. Karena sudah ketahuan, Laurel pun akhirnya langsung membunuh Ibu Larissa dengan menggunakan racun nightshade. Ia kemudian memukul Wednesday sampai ia pingsan tak sadarkan diri. Tepat di malam gerhana merah, Wednesday diculik oleh Laurel dan juga Taylor. Sementara Thing kabur menemui Enid agar ia bisa menyelamatkan Wednesday. Tak disangka keluarga Gates adalah keturunan dari Joseph Cranston. Seperti leluhurnya, mereka juga sangat membenci orang-orang buangan. Oleh sebab itulah, Laurel sebagai satu-satunya orang yang masih tersisa mengambil tanggung jawab keluarganya untuk meneruskan misi mereka dan membunuh semua orang-orang buangan yang ada di Nevermore. Kini, Laurel akhirnya bisa menuntaskan misinya dengan memanfaatkan Wednesday. Dalam rangka untuk membangkitkan Cranston, mereka membutuhkan organ tubuh manusia dan tetesan darah dari keturunan Goody Adams tepat di hari gerhana merah. Setelah mengumpulkan semua barang dan membacakan mantra, jasad Cranston pun akhirnya kembali hidup. Cranston lalu membunuh Wednesday dan pergi ke sekolah Nevermore bersama Laurel. Tak lama kemudian, Goody Adams akhirnya datang. Ia pun menggunakan kalung Wednesday untuk mengorbankan dirinya agar Wednesday bisa kembali hidup. Di sekolah, Bianca dan teman-temannya berusaha mengevakuasi anak-anak yang lain, sementara Enid dan Thing pergi menyelamatkan Wednesday. Di tengah perjalanan, Enid akhirnya bisa berubah menjadi serigala. Ia pun segera menyelamatkan Wednesday dari Taylor yang saat itu sudah berubah menjadi Hyde. Keduanya pun bertarung dan pertarungan itu berhasil dimenangkan oleh Enid. Sesampai di sekolah, Wednesday langsung berhadapan dengan Cranston. Sesuai petunjuk leluhurnya, ia harus menusuk jantung Cranston agar ia bisa memusnahkannya. Beruntung dengan bantuan Bianca, ia pun berhasil melakukan hal itu. Tubuh Cranston akhirnya hancur dan berubah menjadi buih-buih api. Tak lama kemudian, Laurel pun datang sambil menodongkan pistol ke arah Wednesday. Namun sebelum hal itu terjadi, Eugene datang membawa semua lebahnya untuk menyerbu Laurel. Setelah semua kejadian itu, Taylor akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian dan anak-anak buangan kembali menjalani kehidupan mereka seperti biasa.
Meskipun semuanya kini telah selesai, namun Wednesday masih belum puas karena masih ada banyak pertanyaan di kepalanya yang belum terjawab. Dan film pun akhirnya selesai. Makasih banyak udah nonton alur cerita kali ini dan sampai jumpa. Bye!